Azan maghrib baru saja berkumandang ketika suara lantunan ayat suci bergema di dalam pesantren Al-Badar. Di antara barisan santri yang bersimpuh, tampak Alia Zahra, gadis berwajah teduh dengan sorot mata yang menyimpan kedalaman. Jilbab putihnya sedikit bergoyang tertiup angin, sementara bibirnya melafalkan ayat demi ayat dengan lembut. Tak ada yang tahu bahwa di balik ketenangan itu, hatinya sering diliputi kegelisahan, tentang dunia luar pesantren yang ia rindukan sekaligus takuti. Setiap sore selepas mengaji, Alia selalu berjalan ke kampung seberang, tempat anak-anak jalanan berkumpul di bawah jembatan. Di sana ia mengajar mereka membaca, menulis, dan sedikit mengaji. Dari sanalah ia mengenal Bayu, seorang mantan preman yang kini bekerja sebagai tukang ojek dan sering membantu membawakan buku-buku untuk anak-anak itu. Bayu kasar dalam bicara, tapi punya hati yang lembut, dan anehnya, ia menghormati Alia seolah gadis itu lebih dari sekadar santri biasa. Malam itu, setelah hujan deras mengguyur pesantren, Alia mendapat kabar bahwa Bayu terluka parah. Tanpa berpikir panjang, ia berlari menembus jalanan becek menuju warung tempat Bayu sering mangkal. Di sana, tubuh lelaki itu tergeletak di lantai, berlumuran darah, dengan napas tersengal. Matanya yang nyaris tertutup menatap Alia dengan sisa tenaga terakhir, seolah menunggu kedatangannya. Alia, suaranya serak, nyaris tak terdengar. Mereka jual ginjal manusia, lewat masjid. Kata-kata itu keluar tersendat-sendat, disertai batuk berdarah. Alia membeku, otaknya seolah berhenti bekerja. Jual ginjal, lewat masjid. Apa maksudnya? Ia mencoba bertanya, tapi Bayu hanya menggenggam tangannya lemah, lalu terkulai. Detik itu, waktu seolah berhenti. Hujan kembali turun, menimpa genteng-genteng seng di atas mereka seperti tangisan langit. Di rumah sakit, dokter mengatakan Bayu meninggal karena pendarahan dalam. Tak ada luka tusukan, tak ada tanda perkelahian. Tubuhnya tampak utuh, terlalu utuh untuk seseorang yang kehilangan begitu banyak darah. Alia merasa ada yang tidak beres. Ia duduk lama di ruang tunggu, memandangi lampu-lampu putih yang dingin, mencoba memahami pesan terakhir Bayu. Kata-kata, jual ginjal manusia, terus terngiang di kepalanya, menembus setiap doa yang ia ucapkan. Beberapa hari kemudian, Alia kembali ke lokasi di mana ia menemukan Bayu. Di tanah becek dekat warung itu, ia menemukan kalung kecil dengan liontin berbentuk bulan sabit, penuh bercak darah. Ia mengenali kalung itu, pernah dilihatnya dipakai oleh salah satu pria bertato yang sering datang ke pesantren membawa sumbangan untuk pembangunan asrama baru. Sejak saat itu, kegelisahan berubah menjadi keyakinan, ada rahasia besar di balik pesantren yang selama ini ia anggap suci. Malam-malam Alia berubah. Doanya kini disertai rasa takut dan tekad. Ia mulai mencatat semua hal aneh yang ia lihat, mobil hitam yang datang larut malam, amplop tebal yang diterima bendahara pesantren, dan wajah-wajah asing yang sesekali muncul di sekitar klinik pesantren. Setiap catatan ia simpan dalam kitab tafsir tua miliknya, seolah menulis rahasia dunia di antara ayat-ayat Tuhan. Dan di suatu malam yang sunyi, saat lampu pesantren mulai padam dan santri lain terlelap, Alia terbangun karena suara langkah di luar jendela asramanya. Suara itu berhenti tepat di depan pintu. Ia menahan napas, tubuhnya gemetar. Sesaat kemudian, sesuatu tergelincir di bawah pintu, selembar amplop coklat tanpa nama. Dengan tangan bergetar, ia membukanya, dan di dalamnya terdapat foto Bayu, tergeletak di meja operasi dengan garis bekas sayatan di pinggang. Di selembar kertas di dalam amplop itu, hanya ada satu kalimat tertulis dengan tinta merah. Kau berikutnya, santri cantik. Sejak malam itu, Alia tak lagi bisa tidur dengan tenang. Bayangan foto Bayu di meja operasi terus menghantui pikirannya. Setiap kali ia menutup mata, suara lirih lelaki itu terngiang, mereka jual ginjal manusia, lewat masjid. Amplop coklat itu kini disembunyikannya di bawah lipatan mukenanya, bersama kalung bulan sabit yang ia temukan di tanah becek. Hatinya berdebar setiap kali suara langkah melewati asramanya. Tapi rasa takut tak cukup kuat untuk memadamkan tekadnya, Alia harus mencari kebenaran, apapun risikonya. Keesokan paginya, setelah subuh, ia memberanikan diri menemui Ustaz Arman, pengasuh pesantren. Wajahnya pucat, namun tatapannya mantap. Ia menceritakan tentang Bayu, tentang amplop, dan tentang kalung misterius itu. Tapi sang ustaz hanya diam lama, kemudian menjawab lirih, "Nak Alia, kadang kebenaran lebih berbahaya dari kebohongan. Jangan kau bawa masalah dunia ke dalam rumah Allah.
Kalimat itu membuat dada Alia sesak. Ia tahu, ustaznya sedang menyembunyikan sesuatu. Dan mungkin, ia juga takut. Siangnya, pesantren mengadakan kegiatan sosial di rumah sakit daerah. Alia ikut, berharap bisa mencari petunjuk tentang kematian Bayu. Di lorong rumah sakit, aroma desinfektan menusuk hidung, bercampur dengan suara monitor dan langkah cepat para perawat. Alia membantu mengantar makanan ke ruang jenazah, hingga matanya terpaku pada satu papan nama di lemari pendingin, Bayu Ramadan. Ia menelan ludah, tangan gemetar. Nama itu masih di sana, padahal seminggu lalu Bayu sudah dimakamkan. Dengan hati-hati, ia membuka sedikit laci jenazah itu. Namun alangkah terkejutnya, tubuh yang terbujur di sana bukan Bayu, melainkan pria lain, dengan wajah lebam, dan bekas jahitan memanjang di pinggang kanan. Luka itu tampak baru dijahit. Tidak ada tanda-tanda operasi resmi. Alia menutup mulutnya, menahan jerit. Di dada jenazah itu, tergantung kalung bulan sabit yang sama persis seperti yang ia simpan di mukenanya. Napasnya tersengal. Dua kalung identik, dua tubuh berbeda, dan satu kebenaran yang semakin mengerikan. Belum sempat ia menutup kembali laci, seorang dokter muncul di ambang pintu. Seorang pria muda berjas putih dengan senyum ramah namun tatapan tajam, "Dokter Vero, santri ya, tidak seharusnya kamu di sini," ucapnya lembut, tapi nadanya dingin. Alia tergagap, mencoba beralasan bahwa ia tersesat mencari ruang logistik. Dokter itu hanya tersenyum tipis, menatap matanya dalam-dalam, lalu menepuk pundaknya pelan. "Hati-hati, nak, dunia medis tidak seindah doa-doa pesantrenmu." Kata-kata itu membuat bulu kuduknya berdiri. Sepulang dari rumah sakit, hujan kembali turun. Alia duduk di kamarnya yang redup, memandangi mukena tempat ia menyembunyikan amplop dan kalung itu. Air matanya menetes. Ia merasa sendirian di tengah badai yang tak ia pahami. Tapi di sela ketakutan itu, muncul rasa marah, marah karena Bayu mati sia-sia, marah karena kebenaran disembunyikan atas nama agama. Ia menatap keluar jendela, menatap langit mendung dan berkata dalam hati, "Jika ini jalan yang harus kulalui, aku tak akan mundur." Malamnya, saat seluruh pesantren terlelap, Alia membuka catatan kecil yang ia tulis selama ini. Ia menulis ulang semua kejadian hari itu, ucapan Ustaz Arman, penemuan jenazah, dan tatapan Dr. Vero. Setiap kata terasa seperti doa sekaligus peluru. Ia tahu, setiap baris catatan bisa menjadi bukti, atau alasan untuk dibungkam. Di luar, suara petir menggelegar, seolah langit ikut menegaskan bahwa malam itu bukan sekadar malam biasa, tapi awal dari badai besar yang akan mengguncang pesantren Al-Badar. Dan di akhir catatannya, tangannya gemetar saat menulis satu kalimat yang akan mengubah segalanya. "Kebenaran ini mengalir bersama darah, dan aku harus menelusuri setiap tetesnya." Sejak malam badai itu, suasana pesantren Al-Badar terasa berbeda. Udara yang biasanya tenang kini terasa berat. Seperti menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Alia mulai menyadari ada mata-mata yang mengikuti setiap langkahnya. Di dapur, di halaman, bahkan ketika ia mengambil air wudhu, selalu ada tatapan samar di balik tirai atau dari pojok tembok. Santri-santri lain tampak biasa saja, tapi Alia tahu, ada ketakutan yang tak terucap di antara mereka. Sesekali ia mendengar bisikan, "Jangan ikut campur urusan orang dewasa, nanti seperti Bayu." Suatu sore, Alia sedang menjemur mukena di halaman belakang pesantren. Angin bertiup lembut membawa aroma tanah basah. Tiba-tiba sebuah amplop kecil jatuh dari jendela lantai 2 asrama. Amplop itu berisi secarik kertas bertuliskan, "Berhenti sebelum semuanya hilang." Di bawah tulisan itu, tergores lambang bulan sabit kecil, lambang yang sama dengan kalung berdarah yang kini disembunyikannya. Alia memandangi amplop itu lama, tangannya gemetar. Siapa yang tahu rahasianya? Siapa yang ingin ia berhenti? Malam itu, ketika lampu asrama padam, ia mendengar langkah kaki di luar pintu kamarnya. Langkah itu lambat, berat, dan berhenti tepat di depan pintu. Bayangan seseorang terlihat samar di celah cahaya bawah pintu. Alia menahan napas, tubuhnya membeku. Terdengar suara berdesis lirih, "Alia, jangan ikut campur." Suara itu serak, namun lembut, suara perempuan. Ia ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Pintu berderit perlahan, seolah hendak terbuka, lalu tiba-tiba, gedor, suara keras membuatnya meloncat ketakutan. Saat ia memberanikan diri membuka pintu, lorong sudah kosong.
Hanya kertas kecil tergeletak di lantai bertuliskan satu kalimat, "Aku tahu kau ke rumah sakit." Sejak kejadian itu, Alia mulai lebih waspada. Ia mulai menyembunyikan catatan rahasianya di dalam lubang kecil di dinding dekat tempat tidurnya. Tapi ketegangan tak bisa disembunyikan. Teman sekamarnya, Nisa, mulai curiga melihat tingkah Alia yang selalu gelisah. "Kau kenapa, Li? Akhir-akhir ini seperti dihantui?" tanya Nisa suatu malam. Alia hanya tersenyum samar, "Aku cuma takut pada hal-hal yang belum ku ketahui." Ia tak berani bercerita. Ia tak ingin Nisa ikut terseret dalam bahaya yang kini mengintainya. Hari berikutnya, di tengah kegiatan mengajar anak-anak di luar pesantren, Alia didekati seorang pria tua berpakaian kumal. Wajahnya penuh luka, namun matanya tajam. "Kau Alia, santri dari Al-Badar?" tanyanya serak. Ketika Alia mengangguk ragu, pria itu mengeluarkan selembar foto. Foto itu menampilkan sekelompok pria bertato, duduk di meja besar bersama seseorang yang wajahnya disamarkan. "Mereka semua sudah mati," ucapnya pelan. "Dan orang yang menyamarkan wajah di foto itu, ada di pesantrenmu." Alia terdiam. Dunia seolah berputar cepat di kepalanya. Ada darah yang lebih dalam dari yang ia kira. Malamnya, rasa takut berubah menjadi dorongan tak terkendali untuk mencari jawaban. Alia menunggu semua santri tidur, lalu menyelinap keluar asrama. Ia menuju ruang administrasi pesantren, di mana catatan donasi dan surat menyurat disimpan. Dengan senter kecil, ia membuka lemari kayu tua. Tangannya gemetar saat menemukan tumpukan dokumen dengan kop yayasan, Cahaya Nurani, yayasan yang disebut Bayu sebelum meninggal. Di antara tumpukan itu, ia menemukan satu map berisi daftar nama. Di kolom sebelahnya tertulis satu kata, "donor." Saat ia hendak memotret dokumen itu, lampu di ruangan tiba-tiba menyala. Cahaya putih menyilaukan matanya. Di ambang pintu berdiri Ustaz Arman, wajahnya setengah tertutup bayangan. Tatapannya tajam, penuh kekecewaan. "Alia Zahra," katanya dengan suara berat, "apa yang kau lakukan di sini malam-malam?" Alia membeku, tak bisa berkata apa-apa. Di tangannya, dokumen itu masih terbuka, dengan nama-nama yang kini terasa lebih menyeramkan dari doa manapun yang pernah ia hafal. Dan dalam diam yang menegangkan itu, hanya ada satu suara yang terdengar jelas, detak jantung Alia, cepat, kacau, seperti genderang perang yang baru saja dimulai. Ruangan itu mendadak senyap. Ustaz Arman berdiri di ambang pintu dengan wajah yang sulit dibaca, antara marah, kecewa, dan takut. Alia tak bisa mengeluarkan suara. Di tangannya masih tergenggam map berisi daftar nama yang mencurigakan. "Kau mencari apa, Alia?" Suara Ustaz Arman berat dan tajam. Alia mencoba menjawab dengan suara bergetar, Saya hanya ingin tahu kebenaran, Ustaz. Tentang Bayu, tentang yayasan itu." Namun tatapan Ustaz itu justru semakin kelam. "Kebenaran tidak selalu untuk diselidiki. Kadang, terlalu banyak tahu bisa membunuhmu." Kalimat itu membuat darah Alia seolah berhenti mengalir. Ustaz Arman menatapnya lama, lalu mengambil map dari tangannya dan menutup lemari dengan keras. "Lupakan semua ini. Fokuslah pada ilmu dan ibadahmu," ujarnya sambil berlalu, meninggalkan Alia dalam ketakutan yang nyaris membekukan tubuh. Tapi justru dari situ, tekadnya mengeras. Jika bahkan Ustaz yang ia hormati ikut menutupi kebenaran, maka kejahatan ini pasti jauh lebih besar dari dugaan. Ia berjanji dalam hati, tidak akan berhenti sebelum menemukan siapa yang mengatur semua ini. Beberapa hari kemudian, pesantren mengadakan kegiatan dakwah di kawasan Terminal Lama, tempat para preman dan tunawisma biasa berkumpul. Alia ikut membantu membagikan makanan dan pakaian. Di antara kerumunan, matanya menangkap sosok lelaki tua dengan bekas luka di wajah, Bang Jafar, mantan preman yang dulu sering membuat onar di pasar, tapi kini tampak duduk tenang sambil memandangi sajadah lusuh di depannya. Alia mendekat, menyapanya dengan sopan. "Abang ikut acara ini juga?" tanyanya. Lelaki itu menatapnya lama, kemudian berbisik, "Aku tahu siapa yang bunuh Bayu." Alia terkejut, namun menahan diri agar tidak menarik perhatian. Mereka berbicara di sudut gelap terminal yang lembab dan bau. Bang Jafar bercerita dengan suara parau, "Bayu dulu teman kami. Tapi dia mulai banyak tanya soal kerjaan orang-orang yayasan. Katanya, ada yang disuruh donor ginjal, tanpa tahu apa-apa. Setelah itu, dia hilang. Aku pikir kabur, sampai ku dengar dia mati." Alia menggigit bibir, menahan air mata. "Siapa yang melakukan itu?"
Tanyanya. Bang Jafar menatap tanah. Orang-orang kita sendiri, nak. Tapi otaknya, dokter muda yang pura-pura suci itu. Vero. Darah Alia berdesir mendengar nama itu. Ingatannya langsung kembali pada tatapan dingin dokter Vero di rumah sakit, dan ucapan misteriusnya, dunia medis tidak seindah doa-doa pesantrenmu. Sekarang semuanya mulai terhubung. Bayu dibunuh karena tahu terlalu banyak, dan pesantren mereka dipakai sebagai pintu masuk dana kotor dari sindikat itu. Alia menatap Bang Jafar penuh tekad. Aku ingin buktinya, tolong bantu aku. Pria tua itu terdiam lama sebelum mengangguk. Tapi hati-hati, nak, di dunia kami, yang mencari kebenaran, jarang hidup lama. Malamnya, Alia kembali ke pesantren dengan hati campur aduk antara takut dan marah. Ia menyusup ke musala kecil di belakang asrama untuk menenangkan diri. Di sana, ia menemukan Nisa sedang berdoa sendirian. Kau kemana saja? Tanya Nisa khawatir. Alia tak bisa menjawab jujur, hanya tersenyum lemah dan berkata, aku sedang mencari makna doa yang sesungguhnya. Tapi dalam hatinya, ia tahu, doa-doanya kini bukan lagi untuk ketenangan, melainkan untuk keberanian menghadapi kejahatan yang menyamar sebagai kebaikan. Beberapa hari kemudian, Alia menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal, jika kau ingin tahu tempat mereka menyembunyikan para korban, datanglah ke gudang tua di pelabuhan, tengah malam ini. Sendirian, tangan Alia bergetar membaca pesan itu. Ia tahu ini bisa jadi jebakan. Tapi ia juga tahu, inilah satu-satunya cara untuk menemukan bukti nyata. Setelah beristighfar panjang, ia memutuskan berangkat. Ia menulis surat singkat dan menyelipkannya di bawah sajadahnya, jika aku tak kembali, teruskan perjuanganku. Dan ketika malam menelan langit, Alia melangkah pelan meninggalkan pesantren. Hanya cahaya bulan yang menemaninya di jalan sepi menuju pelabuhan. Setiap langkahnya terdengar seperti detak takdir yang makin keras. Ia tak tahu apa yang menunggunya di ujung jalan itu, kebenaran, atau kematian. Tapi satu hal ia yakini, jika darah Bayu tertumpah karena kebenaran, maka ia siap menumpahkan air matanya untuk menuntaskannya. Angin laut menusuk kulit malam itu. Bulan bersembunyi di balik awan, dan pelabuhan tua tampak seperti rahang gelap yang siap menelan siapa saja yang mendekat. Alia berjalan pelan di antara bayangan kontainer berkarat, langkah kakinya tenggelam di antara gemericik air pasang. Ia menggenggam ponsel di tangan, menyalakan senter kecil. Di kejauhan, tampak bangunan reyot dengan papan nama pudar, gudang barang amal, Yayasan Cahaya Nurani. Dadanya berdegup cepat. Nama itu, yayasan yang disebut Bayu, yayasan yang menyalurkan bantuan ke pesantrennya. Pintu gudang setengah terbuka, berderit pelan diterpa angin. Di dalamnya gelap, namun aroma menyengat darah dan obat-obatan menyeruak begitu ia melangkah masuk. Cahaya senter menyorot sesuatu, tumpukan peti kayu berlabel, donasi medis. Dengan tangan gemetar, Alia membuka satu peti. Di dalamnya bukan obat, bukan pakaian bekas, melainkan kantung darah dan instrumen bedah yang masih berlumur noda merah. Nafasnya tercekat. Ia menutup mulut, menahan mual. Semua dugaan yang selama ini ia takutkan ternyata nyata. Amal yang selama ini diagungkan pesantren, ternyata dibangun dari darah manusia. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari belakang. Alia cepat mematikan senter dan bersembunyi di balik peti besar. Dua orang pria masuk, membawa senter besar dan berbicara pelan. Besok kiriman datang lagi, dari rumah sakit daerah. Katanya, stok ginjal 2 pasang. Gila, cepat juga mutarnya sekarang. Katanya dokter Vero sendiri yang turun tangan. Alia menutup mulut, jantungnya berdebar seperti genderang perang. Ia ingin lari, tapi kakinya tak bisa bergerak. Kalimat, dokter Vero, menggema di kepalanya, membuat tubuhnya dingin seperti batu. Ketika mereka pergi, Alia berlari keluar gudang dengan napas tersengal. Tapi sebelum sempat mencapai gerbang pelabuhan, sorot lampu mobil menerpa wajahnya. Suara mesin berhenti mendadak, lalu terdengar suara yang ia kenal, Ustaz Arman. Alia, serunya keras. Suaranya bukan seperti ustaz bijak yang ia kenal, melainkan dingin dan marah. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Ini semua demi amal, demi umat. Mereka memberi uang, kami menolong ribuan orang. Alia menatapnya dengan mata basah. Tapi dengan darah manusia, ustaz, dengan nyawa yang dijual. Ustaz Arman mendekat, tangannya gemetar. Kau tidak mengerti, nak. Dunia ini kejam. Mereka hanya mengambil dari yang tak berguna, para preman, para sampah masyarakat. Kami hanya menukar dosa dengan kebaikan.
Alia mundur selangkah, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Tidak, Ustaz. Tidak ada kebaikan yang lahir dari kebusukan. Itu bukan amal, itu kejahatan. Suara Alia pecah, namun tajam seperti doa yang menembus langit gelap. Untuk pertama kalinya, Ustaz Arman menunduk. Tapi dari balik bayangan, muncul sosok lain, Dr. Vero, dengan jas hitam dan senyum dingin di wajahnya. Seharusnya kau tidak datang ke sini, santri cantik, ucap Vero tenang sambil berjalan mendekat. Sekarang kau tahu terlalu banyak. Dua orang pria yang tadi berbicara di gudang keluar, memegang besi panjang. Alia mundur, tapi Vero mengangkat tangannya, menghentikan mereka. Jangan kotori tangan kalian. Aku yang akan membereskan ini. Ia mendekat, menatap Alia dari jarak setengah meter. Kau punya keberanian luar biasa, tapi keberanian tak bisa menyelamatkanmu dari sistem. Alia menatapnya tajam. Kalau keberanian tak bisa menyelamatkanku, mungkin doa bisa. Ia berbisik lirih, membaca ayat kursi di antara air matanya. Saat Vero melangkah lebih dekat, tiba-tiba suara keras memecah malam, tembakan. Salah satu lampu pelabuhan pecah, dan sekelompok pria muncul dari kegelapan. Di antara mereka, Alia mengenali wajah berparut itu, Bang Jafar. Lari, nak, teriaknya sambil menembakkan pistol rakitan ke udara. Kekacauan pun pecah. Alia berlari sekuat tenaga di antara peti-peti, sementara suara tembakan dan teriakan menggema di belakangnya. Vero berteriak marah, dan mobil hitam mengejarnya hingga keluar gerbang pelabuhan. Alia berlari menuju dermaga, lututnya berdarah, napasnya nyaris habis. Dari kejauhan, terdengar azan subuh menggema samar di udara. Ia berhenti sejenak, menatap langit yang mulai memucat, dan berbisik, "Ya Allah, lindungi aku, beri aku kekuatan untuk membongkar semua ini." Air mata dan keringat bercampur di wajahnya. Ia tahu, perjuangannya baru dimulai. Di balik setiap sedekah dan doa yang diperdengarkan di pesantren, kini ia melihat bayangan darah yang menuntut keadilan. Dan ketika cahaya pertama subuh menyinari pelabuhan, Alia bersumpah dalam hati, jika amal mereka berlumur darah, maka aku akan menulis doa dengan air mataku sendiri untuk menebusnya. Langit pagi itu tampak muram, seolah ikut menyimpan rahasia yang berat. Alia bersembunyi di sebuah rumah kosong di pinggiran pelabuhan, tubuhnya gemetar, darah mengalir dari luka di lututnya. Di luar, suara sirene polisi samar-samar terdengar, tapi ia tahu itu bukan pertolongan, bisa jadi jebakan dari pihak sindikat. Ia menatap jendela yang pecah, melihat bayangan laut yang mulai memantulkan cahaya matahari, lalu menunduk dan berbisik lirih, "Bayu, kalau saja kau masih hidup, aku ingin tahu kenapa semua ini terjadi." Air matanya jatuh tanpa suara. Beberapa jam kemudian, saat ia mencoba membersihkan lukanya dengan air laut, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor asing, "Cari di bawah pohon mangga belakang pesantren." Bayu meninggalkan sesuatu. Jantung Alia berdegup keras. Ia menatap layar ponsel lama, memastikan pesan itu nyata. Tak ada nama, tak ada lokasi tambahan, tapi kata Bayu membuat tubuhnya kaku. Siapa yang tahu tentang itu selain orang dalam? Meski takut, tekadnya bulat, ia harus kembali ke pesantren, meski itu berarti masuk ke sarang harimau lagi. Malamnya, dengan pakaian santri yang sama dan kerudung yang menutupi wajah, Alia menyelinap melewati pagar belakang pesantren. Setiap langkahnya terasa berat oleh kenangan, tempat ini dulu suci baginya, tempat ia belajar tentang Allah, tentang kasih sayang dan kebenaran. Tapi kini, ia melihatnya sebagai bayangan gelap tempat kebaikan diselimuti dosa. Ia mencapai kebun belakang, di mana pohon mangga tua berdiri sunyi. Dengan tangan gemetar, ia menggali tanah di bawahnya menggunakan potongan kayu. Tak lama kemudian, jari-jarinya menyentuh sesuatu, kaleng logam berkarat. Ia membuka kaleng itu perlahan. Di dalamnya ada sebuah amplop lusuh dan flash disk kecil. Di amplop itu tertulis dengan tulisan tangan yang tak asing baginya, untuk siapapun yang berani melawan gelap. Tangan Alia bergetar hebat saat membuka surat itu. Tulisan Bayu menari di atas kertas yang kotor dan sobek. "Lebih besar dari, jika kau membaca ini, berarti aku gagal menyelamatkan diri." Mereka bukan hanya menjual ginjal, Alia, mereka menjual manusia. Para preman yang menghilang, para gelandangan, semuanya dijadikan donor paksa. Ustaz Arman tahu, tapi dia dikendalikan. Otaknya, Vero, aku sudah salin data ke flash disk ini. Simpan,
dan serahkan pada wartawan yang bisa dipercaya. Jangan percaya siapapun di pesantren. Termasuk aku, jika aku masih hidup." Alia menutup surat itu dengan air mata bercucuran. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Ia menggenggam flash disk itu erat, seolah memegang nyawa Bayu. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar langkah kaki mendekat. Ia buru-buru bersembunyi di balik pohon. Dalam kegelapan, tampak dua sosok berseragam penjaga pesantren membawa senter. "Ustaz Arman bilang ada yang mencurigakan di sini," ucap salah satu dari mereka. Alia menahan napas, menunduk serendah mungkin, sementara senter mereka menyapu tanah hanya beberapa meter dari wajahnya. Setelah mereka pergi, Alia keluar pelan-pelan dan menatap langit yang mulai mendung. Petir menyambar jauh di horizon. Dalam dirinya, rasa takut bercampur dengan tekad yang membara. "Bayu, aku janji, aku akan teruskan perjuanganmu." Ia tahu flash disk itu adalah kunci segalanya, bukti hidup dari kejahatan yang disembunyikan atas nama amal dan agama. Tapi untuk membongkarnya, ia harus keluar dari kota ini, sebelum mereka menemukannya terlebih dahulu. Pagi menjelang, dan Alia memutuskan pergi menuju terminal lama, mencari Bang Jafar. Ia tahu, hanya orang seperti Jafar yang cukup gila untuk melawan sindikat ini dari luar. Tapi di tengah perjalanan, langkahnya terhenti. Di papan pengumuman pasar, terpampang foto dirinya, dicari, santri hilang, diduga terlibat dalam penghasutan dan pencurian data pesantren. Di bawahnya, tertulis nama pelapor, Ustaz Arman. Alia terpaku. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Orang yang dulu ia panggil guru kini menandatangani perintah untuk memburunya. Tapi alih-alih gentar, tatapan Alia mengeras. Ia menatap foto dirinya, lalu berbisik pelan, "Kalau mereka ingin memusnahkanku, maka aku akan menjadi doa yang tak bisa mereka hapus." Ia melangkah pergi dengan mata merah menahan tangis, membawa surat dari Bayu dan semangat untuk menyalakan kebenaran di tengah malam yang penuh dosa. Hujan turun deras malam itu, membasahi jalan-jalan sempit di kota pelabuhan. Alia berlari di antara gang becek dengan kerudung basah menempel di wajahnya. Nafasnya tersengal, tapi ia tak berhenti. Setiap suara motor yang melintas membuatnya menoleh dengan cemas, bayangan para pencari dari pesantren bisa muncul kapan saja. Di tangannya, ia menggenggam erat kaleng berisi flash disk dan surat Bayu, satu-satunya bukti yang bisa menelanjangi seluruh kebusukan mereka. "Aku tak boleh tertangkap, belum," gumamnya pelan, matanya memantul dalam cahaya petir. Ia tiba di terminal lama, tempat terakhir ia melihat Bang Jafar. Tempat itu tampak lebih sunyi dari biasanya, hanya ada suara ombak dan deru angin dari atap seng yang hampir roboh. Alia melangkah perlahan, memanggil lirih, "Bang Jafar, ini aku, Alia." Dari balik gerobak tua, muncul sosok lelaki berjaket kulit hitam, wajahnya separuh tertutup topi. "Kau gila, nak. Mereka sudah menyebar. Ada yang bilang polisi ikut main." Suaranya rendah, tapi tegas. Alia menatapnya memohon, "Aku punya bukti." "Bayu, dia sempat menyimpan semuanya. Ini yang mereka cari." Ia mengeluarkan flash disk dari genggamannya. Bang Jafar menatap benda itu lama, lalu menarik napas berat. "Kalau benar isinya seperti yang kau bilang, ini bisa bikin dunia gempar. Tapi juga bisa bikin kita dikubur hidup-hidup." Ia menatap Alia, lalu menepuk bahunya. "Kau sudah jauh masuk ke lubang ini, nak. Sekarang tak ada jalan mundur." Ia mengajak Alia masuk ke sebuah ruangan sempit di bawah terminal, tempat para mantan preman berkumpul. Beberapa dari mereka mengangguk pelan melihat Alia, seolah tahu siapa dia, santri yang melawan iblis berbaju suci. Malam itu, mereka membuka flash disk di sebuah laptop tua. Di layar, muncul puluhan folder dengan nama-nama aneh, donor garis bawah proyeka, amal garis bawah internasional, pasien garis bawah tersaring. Saat Bang Jafar membuka salah satunya, video muncul, rekaman gelap dari ruang operasi. Di sana terlihat Dr. Vero dengan sarung tangan berdarah, memberi instruksi pada dua orang berseragam medis. "Potong ginjal kanan." Subjek 27, mantan napi, katanya datar. Alia menutup mulutnya, menahan isak. Ya Allah, ini bukan hanya bisnis. Ini penyembelihan manusia. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari atas, gedoran pintu logam. "Buka, polisi!" teriak seseorang. Semua mata saling berpandangan panik. Bang Jafar mengumpat pelan, "Sial. Mereka sudah tahu." Ia menyambar laptop dan memutus kabel listrik. "Lewat lorong belakang, cepat."
Alia berlari mengikuti mereka melewati lorong gelap dan licin. Tembakan bergema di belakang, peluru memantul di dinding beton. Salah satu mantan preman terjatuh, darah menyembur dari bahunya. Alia ingin berhenti menolong, tapi Jafar menarik tangannya keras. Jangan, kalau kau tertangkap, semua ini sia-sia. Mereka keluar ke jalan sempit di belakang terminal, berlari di bawah hujan yang semakin deras. Lampu kendaraan polisi berkilat di kejauhan, disusul suara sirene yang meraung semakin dekat. Alia menoleh sekilas, melihat bayangan Ustaz Arman di antara petugas, payung hitam di tangannya, wajahnya dingin tanpa emosi. Alia, teriaknya, serahkan dirimu, ini demi keselamatanmu juga, tapi suara itu kini terdengar seperti racun. Alia berbalik dan berlari lebih cepat, air mata bercampur hujan di wajahnya. Keselamatanku bukan di tanganmu lagi, Ustaz, bisiknya lirih. Setelah berlari beberapa blok, mereka bersembunyi di sebuah gereja tua yang sudah lama ditinggalkan. Nafas Alia tersengal, tubuhnya menggigil kedinginan. Bang Jafar menutup pintu kayu rapuh itu dengan kursi, lalu duduk di lantai sambil menarik napas berat. Kau tahu, Nak, dunia ini memang busuk, tapi kadang, Tuhan menurunkan orang polos seperti kau, buat mengingatkan bahwa masih ada cahaya. Alia menatapnya dengan mata berkaca. Aku bukan cahaya, Bang. Aku cuma ingin menyalakan lilin di tempat yang penuh darah. Hening menyelimuti mereka. Hujan di luar seperti irama doa yang tak berhenti. Alia menggenggam flash disk di tangannya, menatap salib kayu tua di dinding gereja. Bayu mati karena kebenaran. Aku tak akan biarkan darahnya sia-sia. Di luar, sirene semakin jauh, tapi Alia tahu, ini hanya jeda sebelum badai berikutnya. Di antara malam yang dingin itu, ia sadar satu hal, perang melawan iblis berserban baru saja dimulai. Malam itu, hujan belum berhenti. Gereja tua tempat Alia dan Bang Jafar bersembunyi terasa dingin, lembab, dan penuh bayangan. Suara tetesan air dari atap berlubang terdengar seperti detak waktu yang semakin mendesak. Alia duduk di sudut, menggenggam flash disk di dada, sementara Bang Jafar merokok dengan tangan gemetar. Kita gak bisa sembunyi terus, gumamnya lirih. Besok pagi, kita harus temui orang yang bisa bantu. Alia menatapnya. Siapa? Bang Jafar memejamkan mata sejenak, lalu menjawab berat, seorang saksi. Salah satu korban yang berhasil kabur dari proyek ginjal itu. Namanya, Randy. Nama itu menggema di benak Alia. Ia menatap Bang Jafar penuh tanya. Masih hidup? Jafar mengangguk pelan. Katanya iya, tapi dia trauma berat, gak mau bicara sama siapapun. Sekarang dia disembunyikan di kampung nelayan, pinggir pantai selatan. Dia satu-satunya yang bisa buktikan kalau Dr. Vero dan yayasan itu memang menyiksa orang buat dijual organnya. Alia menggigit bibir. Ia tahu, jika benar ada saksi hidup, maka inilah kesempatan terakhir untuk menumbangkan sindikat itu dari dalam. Baik, Bang. Kita temui dia besok, katanya tegas, meski matanya menunjukkan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Pagi berikutnya, mereka berdua menumpang truk ikan menuju kampung nelayan. Jalanan becek dan sunyi, udara asin laut menempel di kulit. Alia berdoa dalam hati setiap kali truk berhenti, takut ada pemeriksaan. Ketika mereka tiba di kampung kecil di tepi laut, matahari sudah tinggi. Beberapa nelayan menatap curiga, tapi Jafar sudah tahu arah. Mereka melewati gubuk-gubuk kayu hingga tiba di sebuah rumah kecil dengan jendela tertutup kain lusuh. Di sini, ujar Jafar pelan. Ia mengetuk 3 kali, lalu 2 kali cepat, kode yang ia janjikan pada seseorang dulu. Pintu terbuka sedikit. Seorang lelaki kurus dengan mata cekung mengintip dari balik celah. Wajahnya penuh bekas luka operasi, dan bekas sayatan panjang di pinggang kanan terlihat samar. Alia menahan napas. Lelaki itu, Randy, menatap mereka lama sebelum berkata serak, kalian yang kirim pesan lewat Miko. Jafar mengangguk. Kami cuma mau bantu. Kami tahu apa yang mereka lakukan padamu. Randy mematung beberapa detik, lalu membuka pintu perlahan. Masuklah. Tapi cepat. Mereka sudah mencariku sejak kemarin. Di dalam rumah itu, udara lembab bercampur bau obat dan garam laut. Randy duduk di kursi bambu reyot sambil menatap laut di kejauhan. Mereka ambil ginjalku tanpa izin. Aku cuma dikasih bius separuh. Aku dengar semua, dengar suara Vero ngomong, subjek 18 berhasil, siap kirim ke luar negeri. Aku masih ingat itu, jelas. Alia menahan air mata. Kau masih simpan sesuatu. Bukti? Mungkin. Randy menggeleng lemah.
Aku cuma sempat ambil satu rekaman suara dari ruang operasi.